Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, dan bagaimanapun keadaan kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada Minggu Okuli hari ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua, marilah kita dengarkan bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit dari antara orang Kristen yang memahami bahwa hukum Taurat itu hanya berisi perintah dan larangan-larangan saja. Pemahaman seperti itu tentu saja sangat keliru. Hukum Taurat bukan hanya bicara aturan, perintah dan larangan-larangan. Hukum Taurat bicara tentang hukum kasih. Karena itu inti daripada hukum Taurat itu adalah kasih. Hal itu sangat jelas kita baca pada nats epistel minggu ini, yaitu dari Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Kasih kepada Allah itulah yang vertikal. Dari hukum pertama hingga hukum keempat. Dan kasih kepada sesama manusia, itulah yang horizontal. Itu dari hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bicara tentang kasih sama halnya dengan bicara tentang cinta. Kedua kata ini memang sulit kita bedakan dan selalu dipadukan. Sering keduanya dipadukan. Misalnya seperti kata cinta kasih. Kita semua setuju kalau cinta itu bukan hanya perasaan.
Cinta itu bukan hanya sebatas kata-kata atau omongan. Cinta itu bukan puisi atau sajak. Cinta itu bukan pula gombalan atau rayuan dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan kasih. Bagi kita, cinta atau kasih itu adalah perasaan, namun bagi Alkitab bukan. Cinta atau kasih bukan hanya perasaan, melainkan perbuatan. Oleh karena itu, dalam Alkitab, bahasa aslinya cinta atau kasih jarang ditulis dalam bentuk nomina atau dalam kata benda, tetapi selalu dalam bentuk verba atau kata kerja. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita. Perjanjian Lama jelas-jelas menggambarkan cinta Allah kepada manusia sebagai perbuatan yang nyata atau tindakan yang konkret. Dalam Keluaran 3 ayat 7 dan ayat 8 misalnya, dituliskan di sana, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Aku telah turun, melepaskan mereka, menuntun mereka. Dalam kitab Ulangan kita temukan ayat-ayat di sana yang menunjukkan cinta kasih Allah kepada umatnya. Misalnya seperti kata berjalan di depanmu, berperang untukmu. Bisa kita baca di pasal 1 ayat 30. Mendukung engkau, ayat 31. Mencari tempat bagimu, memperlihatkan kepadamu jalan, ayat 33. Memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, memperhatikan perjalananmu, menyertai engkau, pasal 2 ayat 7. Menyerahkan dia ke dalam tanganmu, pasal 3 ayat 2. Mengambil kamu dan membawa kamu keluar, di pasal 4 ayat 20. Tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, tidak akan melupakan perjanjian, di pasal 4 ayat 31. Membiarkan engkau mendengar suaranya, membiarkan engkau melihat apinya, pasal 4 ayat 36. Mengasihi nenek moyangmu, memilih keturunan mereka, membawa engkau keluar, pasal 4 ayat 37. Membawa engkau masuk, memberikannya kepadamu, ayat 38, dan seterusnya. Demikianlah Allah di dalam perjanjian lama menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umatnya dalam bentuk yang konkret. Dalam perjanjian baru juga menganggap cinta Allah itu sebagai perbuatan konkret. Bahkan menurut Paulus, perbuatan konkret yang dilakukan Allah sebagai cinta kepada manusia, maksudnya sebagai cintanya kepada manusia, bukanlah sekedar mendukung, memperhatikan, memberkati, menyembuhkan dan sebagainya, melainkan sebuah perbuatan yang jauh lebih mendasar, yaitu mengorbankan putranya sendiri demi kepentingan manusia. Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagi Paulus, seakan-akan hanya ada satu bukti atau ciri bahwa Allah mengasihi kita. Bukti itu adalah seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang bisa kita baca di Roma 8 ayat 39. Sudah kita lihat betapa konkretnya cinta atau kasih Allah itu kepada manusia, kepada kita. Sekali lagi, cinta atau kasih itu adalah soal tindakan atau perbuatan. Jadi bukan soal rasa, soal perasaan. Saudara-saudara, apa susahnya sih bilang cinta? Apa susahnya bilang kasih? Lagu yang pernah dinyanyikan Dewi Yul bersama Bruri Pesolima, mudahnya bilang cinta hanya karena suka.
Apa susahnya bilang cinta? Apa susahnya bilang I love you too. Aku cinta padamu. Holong doro aku tuh ho. Apa susahnya sih bilang seperti itu? Mulut tidak langsung terbakar mengucapkan itu. Dak pola pitur matutung pamangan madok holong. Dalam doanya selalu bilang I love you Lord. Aku mencintaimu Tuhan sebagaimana Engkau mencintaiku. Hanya Engkaulah Tuhan yang kusayang dan kucintai. Tetapi nyatanya apa? Ke gereja aja malas. Baca Alkitab aja sekali-sekali. Itu pun hanya saat Natal. Karena harus baca liturgi. Dalam kata-kata orang Kristen sering memperlakukan Tuhan itu seperti pacarnya. Tahu kan kalau sudah dimabuk cinta, omongnya pun selangit. Mulailah ia menggombal. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya. Tanpa engkau hidupku hampa, tanpamu aku tidak bisa hidup. Hanya engkaulah dambaanku, engkau selalu di hatiku, dan lain sebagainya. Seperti syair lagu yang mengatakan begini, aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau mandi ingat kamu. Luar biasa. Tapi sering semuanya itu hanya di dalam mulut, hanya di dalam bibir saja, hanya perasaan. Kenyataannya bisa nol besar. Saudaraku yang terkasih, topik minggu hari ini menyuarakan kasih kepada Allah. Maka holongi debata. Tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Allah mengasihi kita, mengasihi umatnya. Sekarang bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Dia. Bagaimana kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dalam nats ini, paling tidak ada 5 hal di mana kita dapat membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan Allah. Pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya tidak tahu apakah yang pertama ini sama dengan yang sering diucapkan saudara-saudara kita yang beragama lain. Laha illallah katanya. Tiada ilah selain Allah. Satu kata yang tersirat di balik hukum yang pertama ini adalah monoteisme. Mono artinya satu, satu-satunya. Hanya yang satu itu, tidak boleh dan tidak ada yang lain. Jadi kita hanya menyembah dan percaya kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Inilah bukti kalau kita memang sungguh-sungguh mencintai Allah. Jangan ada padamu ilah atau Allah lain. Kalau meminjam istilah suami istri, Tuhan Allah itu tidak mau diduakan. Tuhan Allah itu tidak mau dimadu. Satu-satunya cinta kita adalah Allah. Itu mutlak. Itu yang pertama. Kalau kita mau membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Namun untuk mewujudkan ini bukan tanpa tantangan. Tantangannya adalah bahwa sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan prinsip relativisme. Dan penganut paham relativisme ini mengatakan begini, bahwa di dunia ini tidak ada yang mutlak. Semuanya serba relatif. Sebab semua tergantung pada situasi dan kondisi. Tergantung pada ruang dan waktu. Semua, termasuk bila bertentangan, harus dihargai dan pantas dihormati.
Saudara-saudara, bagi orang modern, apapun oke, asalkan Anda oke dan saya pun oke. Dan pola berpikir relativisme ini akan melahirkan toleransi. Tetapi toleransi yang nyaris tanpa batas, semua ditolerir kecuali sikap intoleran. Ibaratnya saudara-saudara, untuk satu kapal itu cuma boleh punya satu nakoda. Satu pasukan cuma boleh punya satu komandan. Itu yang dimaksud. Karena itu saudara-saudara, kalau kita memang mau membuktikan cinta kasih kita kepada Allah, jangan ada padamu ilah atau Allah lain. Mutlak. Kedua dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan seterusnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kalau pendeta Eka Dharma Putra mengatakan hukum Taurat yang kedua ini adalah juklaknya, maksudnya petunjuk pelaksanaan daripada hukum Taurat yang pertama itu. Kalimatnya memang gamblang, tidak sulit dipahami. Demikianlah sebenarnya ungkapan cinta kasih harus mudah dimengerti. Tetapi tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara ada orang yang memahami hukum Taurat yang kedua ini secara harfiah. Artinya semua patung, arca, lukisan atau hasil kerajinan tangan bahkan karya seni rupa ditabukan sebagai barang terlarang. Semua jenis patung tanpa pandang bulu serta-merta dikutuk sebagai berhala. Dengan sebagai konsekuensinya, semua seni rupawan dan perajinnya divonis sebagai pelanggar serius perintah kedua. Nah, kalau begini ceritanya ribet jadinya. Dulu pernah ada sekte gereja tertentu, saya tidak mau menyebutkan, yang mengharamkan ulos, misalnya tenunan khas Tapanuli, dan segala macam keramik yang ada di rumah jemaatnya. Setelah menerima ajaran dari sang pendetanya. Dan mereka bilang bahwa ulos itu dan sejenisnya adalah produksi pelebigu, kekafiran, berbau magis dan berhala. Karena itu wajib dibakar dan dibuang. Jadi pada waktu itu banyak yang membakar dan membuang ulos dari rumahnya. Karena mereka menerima pemahaman yang salah, yang memahami ayat-ayat Alkitab itu secara harfiah. Hebohlah semua gara-gara itu. Dan tidak sedikit yang tersinggung, terutama para budayawan Batak, tokoh-tokoh adat, terlebih para pengrajin ulos di Tapanuli yang memang mata pencahariannya dari penjualan ulos tersebut. Karena itu kita harus berhati-hati memahami hukum Taurat yang kedua ini supaya jangan dipelintir orang dan disalah mengerti. Artinya begini, bukan patungnya yang terlarang, tetapi sikap orang yang menjadikan patung itu menjadi Tuhan, itulah yang dilarang. Mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, atau menukar Tuhan yang hidup dengan benda-benda mati, itulah yang dilarang. Tentu kita masih ingat film di televisi yang berjudul Perkawinan Dini kan? Dikatakan di sana perkawinan dini bukan cintanya yang terlarang, tapi waktunya yang belum tepat. Saudara-saudara, ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perlu kita perhatikan yang dilarang adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita garis bawahi itu. Artinya pada waktu, momen, saat dan tempat yang tepat tidak salah menyebut nama Tuhan Allah. Ada saatnya di mana kita wajib dan harus menyebut nama Tuhan Allah.
Kalau kita membaca katekismus kecil Martin Luther, dikatakan di sana, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Jadi tidak sembarangan. Apa artinya dengan sembarangan? Kalau dalam terjemahan lama disebut dengan sembarangan itu dengan sia-sia. Jadi secara harfiah dalam bahasa Ibraninya berarti dengan tidak sebenar-benarnya. Artinya apa yang dikatakan berbeda dengan yang dimaksudkan. Apa yang diucapkan di mulut berlainan dengan yang ada di dalam Alkitab. Karena itu sia-sia, kosong, tidak tulus, sembarangan. Apakah misalnya ketika orang mengatakan Masya Allah, oh my God, demi Allah, tergolong yang sembarangan? Kan orang Kristen sering mengucapkan seperti itu. Masya Allah katanya. Sebenarnya yang paling dilarang dalam perintah ini adalah orang yang dengan sengaja memakai nama Allah sebagai tanda kutip penguat atau penjamin suatu janji. Nama Allah dijadikan garansi untuk janji-janji gombal. Mencatut nama Allah yang kudus dijadikan backing janji palsu. Itu yang paling dilarang. Tetapi selain itu bagi orang Yahudi tentu saja banyak bangsa atau suku di dunia ini yang memahami bahwa nama adalah kehormatan. Orang Batak misalnya secara khusus sangat sungkan dan enggan menyebut nama. Apalagi nama mama dan bapaknya. Dulu kalau sampai nama bapak dan mama kita diketahui kawan-kawan, itu cilaka besar. Karena itu ketika menerima rapor kita dulu tidak pernah kita tunjukkan itu sama kawan-kawan. Karena ada nama orang tua kita ditulis di sana. Gak tahu kalau anak-anak sekarang. Orang Yahudi sejak dini telah diajar menaruh rasa hormat dan takut kepada Allah sampai batas paling ekstrim. Ingatlah misalnya kisah tentang apa yang terjadi ketika ada orang tanpa sengaja menyentuh tabut perjanjian. Seketika itu juga yang bersangkutan dihukum dan hukumannya pun tidak tanggung-tanggung, mati. Padahal cuma sekedar nyenggol dan ini pun dilakukan dengan tidak sengaja. Bayangkan. Saudara yang terkasih, keempat dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya. Boleh kita baca di Nats hari ini. Saudara, kata Sabat di dalam Ibrani disebut sabet. Berasal dari kata kerja saba yang artinya berhenti atau menghentikan atau mengakhiri atau pantang melakukan sesuatu. Tapi sabet juga bisa berarti diam, beristirahat, mengasuh. Hari Sabat lazim dikenal sebagai hari penutup minggu. Karena sama seperti kita dalam penanggalan Yahudi 1 minggu terdiri dari 7 hari. Maka hari Sabat juga sering disebut hari ke-7. Jadi orang Israel menghabiskan hari ke-7, hari Sabat sebagai hari yang paling kudus di antara hari-hari lain. Di mana kesakralan hari ke-7 ini mereka kaitkan dengan kisah penciptaan. Di ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, bagi umat Israel hari Sabat bukan sekedar hari penutup minggu. Hari Sabat bagi mereka adalah hari Tuhan. Itu sebabnya disebut hari yang kudus. Dan untuk menghormati kekudusan hari itu, bahkan Allah sendiri berhenti dari segala pekerjaannya.
Banyak orang menyangka bahwa perintah keempat ini hanya menyangkut soal istirahat, tutup toko, tidak ke kantor, pergi ke gereja, dan sebagainya. Saudara, hari Sabat tidak sekedar mengatur hubungan ritual dan vertikal manusia dengan Allah. Namun lebih dari itu, ia juga menata hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, bahkan dengan ciptaan lainnya, dengan seluruh alam semesta. Hukum keempat ini adalah sebuah proklamasi dan deklarasi yang menjamin hak beristirahat bagi semua. Di sini kita lihat makna yang sangat mendalam dari perintah keempat ini. Saudaraku, di zaman Perjanjian Baru hingga pada saat sekarang, Sabat yang kita rayakan itu adalah hari Minggu. Nama Minggu tentu berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Hari Minggu juga disebut sebagai hari Tuhan. Pemaknaan hari Minggu tidak berbeda dengan pemaknaan hari Sabat, yaitu hari Sabtu bagi Yahudi. Martin Luther dalam katekismus besarnya menekankan pentingnya para pekerja, pelayan, dan hamba yang sehari-hari bekerja keras memperoleh penyegaran dan hari istirahat, terutama untuk mendengar firman Tuhan, memuji serta berdoa kepadanya. Tapi kata Martin Luther, secara prinsip hari-hari itu sama semua, sama baiknya dan sama kudusnya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dengan mentaati dan menuruti perintah Tuhan itu, kalau dalam hal ini dari perintah pertama sampai perintah keempat, demikianlah kita dapat membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan Allah. Jadi kalau kita mau menunjukkan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, mari kita taati hukumnya. Mari kita taati perintahnya. Mari kita taati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan seluruh hidup kami mau mengasihi Engkau. Dan ajar kami Tuhan mengasihi sesama kami, mengasihi ciptaan-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.